Zikir ada berapa? Zikir udah ya. Nah sekarang yang kalau salah kemarin juga diulang fadzkuruni azkurkum, ya kan? Kemarin udah sampai 2 ayat kan kita belajarnya. Nah ini di sini zikir itu, arti zikir itu ya ada 3. Ini menurut saya, tapi ntar ada lagi bisa perkembangan ya. Yang kalau dalilnya zikir itu pertama sholat, wala zikrullahi akbar. Karena sholat ini adalah ya mau sholat boleh, mau Quran boleh, karena Quran dan sholat boleh sama ya. Quran, sholat, karena Quran itu luar biasa. Sholat pun diperintahkan Allah langsung, nggak pakai perantara malaikat. Nabi langsung untuk menerima perintah. Kalau yang lain perintah-perintah lain melalui wahyu malaikat jin. Tapi kalau sholat, nah makanya sholat, Quran, sholat, dan yang terakhir zikir itu zikir udzukurullaha zikran katsira. Banyak masalah zikir yang tidak ucapin. Nah yang pertama itu Quran, terus sholat. Nah dari ini Quran tadi inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami yang turunkan. Ada di mana tuh? Adanya di surat Al-Hijr ayat 9. Kalau masalah sholat, aqimis sholata lidzikri, itu adanya di mana? Surat Toha ayat 14. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk zikir, untuk ingat sama aku. Jadi sholat itu suruh ingat Allah, jangan sholat ingat. Nah udah tahu sendiri deh ya. Nah, kalau sholat ingat yang lain berarti belum hadir. Harus berusaha. Gimana cara usahanya supaya sholat hadir? Tetap saya sendiri ya sholat ya pasti ada, cuman langsung kembaliin lagi, usahain. Kembali ini dengan apa? Allah setiap kali gerakan dia dari Allahu Akbar, ya kan? Arti Allahu Akbar apaan? Selain itu Allahu Akbar, nggak ada yang lainnya kecuali Allah. Kan besar. Ada nggak yang lain kecil kelihatan nggak? Kalau ada besar banget ada nggak yang kelihatan? Jadi tidak ada kecuali hanya Allah. Allahu Akbar, kosong semuanya. Jadi apa? Kosongin kalau kita lagi mikir, ya teman atau siapa tadi tuh orang lagi sholat, itu berarti ada lagi dong. Jangan kosongin. Makanya gerakannya selalu diselingi dengan Allahu Akbar. Berapa kali tuh? Pertama takbiratul ihram, kita nyerah. 1 Allahu Akbar. Nah mau ruku takbir. Tuh kan kita baca Fatihah tuh, baca surat. Kadang-kadang kan mikir kemana-mana tuh jalan, ini kan? Ngantar betul lagi. Allah ingat lagi tuh, ya mau ruku Allahu Akbar. Nah ruku, ingetin lagi tuh disuruh ingetin. Nah pas sami Allah doang kan itu diselingi 1. Pertama Allahu Akbar, kedua ruku Allahu Akbar. Terus sami Allah enggak, sami Allah tetap aja Allah denger nih. Sami Allah kan, sami Allahu liman hamidah. Terus, nah Allah Akbar lagi mau sujud, jadi 3 sujud. Terus, nah terus sujud lagi 5, bangun lagi 6 kali ingetin. Allah ingetin 6 suruh 6. Hei jangan kemana-mana, Allahu Akbar. Nah maka itu kita langsung dah. Allah tahu nggak tuh kalau kita lagi Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Tahu banget kan jiwa, ya Allahu Akbar. Kalau orang yang suka nyiri itu nggak usah sih, gue terlalu di mana nyiri ya kan, orang dulu kan nyiri itu ya. Nah inget dari situ kebiasaan yang biasa dibiasain. Nah caranya gimana? Usahain, ya. Jadi gimana caranya? Allah bilang tuh dalam apa surat yang lain, wala taqrabus shalah, jangan kau deketin sholat. Kau jangan deketin sholat lagi apa? Jangan sholat dulu.
wa antum sukaro. Kalau kalian dalam keadaan mabuk, nanti mabuk apa? Tahu nggak tuh mabuk? Mabuk itu nggak sadar. Kan si mabuk nggak sadar kan ya? Kita di hadapan siapa nih? Di hadapan Allah. Sadar nggak di hadapan Allah? Itu dia mabuk namanya itu nggak sadar. Ya, di hadapan Allah, Allah yang maha besar, yang baik banget, yang luar biasa, sayangnya. Sayangnya ibu kasih. Ini Gaza disayang banget. Gaza makin girang banget itu. Senang Gaza, dapat sedih. Disayang. Orang kalau makin ditambahin ujian, makin disayang. Coba ujian yang berat-berat ya orang. Disayang banget. Cuman kita merasanya kalau lihat orang yang kaya yang bertanggung jawab sayang, agak malah itu dibenci sama Allah, mau dijauhin. Contohnya siapa? Tuh Saudi tuh mau dijauhin sama Allah. Allah nggak dengar. Adanya di surat apa? Saudi dibenci sama Allah. Arab dibenci. Surat Taubah. Ternyata di surat Taubah ayat 46. Mau lihat ibu? Itu negeri Arab tuh semuanya dibenci sama Allah. Surat Taubah ayat berapa? 46. Coba lihat bunyinya atau Bapak 46. Ya Allah bu, tuh orang mereka Emirat kaya gak semuanya? Sampai kamar mandi bu, koslet. Apa itu? Yang buat duduk? Koslet. Dari apaan? Emas. Dari emas. Iya. Dari banyak kan. Punya apa? Mobil. Pernak-perniknya Bang Mutiara. Bayangin. Bisa nggak tahu? Kagak. Nanti yang disayang sama Allah tuh yang dimasukin ke surga. Mau ibu dikasih semuanya harta banyak, senang di dunia, tapi di akhir nggak dapat. Makanya di sini syukur terus, Allah bilang bersyukur ya Allah. Alhamdulillah ada hujan, alhamdulillah. Kalau kita katakan ya hujan, astagfirullahaladzim ya Allah maafin, alhamdulillah. Nah gitu. Kalau kita mau kondangan, kalau kita mau kemana, ya terus saya bilang, saya gitu juga mau berangkat. Ya hujan, astagfirullahaladzim ya Allah maafin ya Allah. Kenapa? Berarti kalau aku nggak dikasih keluar dulu nih, di sini aja sholatnya di rumah. Nah, ada aja. Kadang pikiran ke situ. Ya hujan. Kalau ya hujan, ya mas. Ada artinya apa tuh? Ada apa? Perasaan ada apa? Gak nerima atas. Nah, penyakit bukan itu. Harus berenang. Nah, kembali tadi. Jadi zikir itu. Nah, makanya kita pelajaran kita di sini ya. Tadi dalilnya. Jadi sholat supaya khusyuk, supaya ini apa? Tahu artinya. Jangan deketin sholat sebelum ketika kamu masih mabuk. Mabuk tuh kan mabuk. Karena ini bahasa Al-Quran bahasa indah, bukan nanti mabuk cuma minuman aja. Dulu emang diturunin ini untuk karena mabuk minuman. Karena orang Arab waktu di Mekah itu hobinya minum. Terus di kamar mandinya, kalau kita kan kamar mandi isinya air. Kamar mandi itu kan kolam. Air. Kalau isinya apa? Minuman. Di setiap jerigen minuman semuanya. Minuman udah kebiasaan, udah pakai. Tiap hari lumayan minuman. Makanya dilarangnya sampai 5 kali, pelan-pelan. Tuh termasuk ini, ya. Terus gimana sebelah kamar gimana sih? Gitu. Pada mau nih nanya benar-benar. Wala taqrabus shalah. Kalau mau sholat, karena ada abis minum tiba-tiba Bismillah ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wala a'budu. Gitu. Dibacanya a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kau sembah. Karena dia mabok. Akhirnya lapor gimana nih? Nah, terus Allah ajarin baik-baik pelan-pelan. Enggak disuruh bilang haram langsung. Tuh Allah masih baik tuh. Baik banget Allah kan. Ngajarin pelan-pelan. Wala taqrabus shalah, jangan deketin sholat. Wa antum sukara, lagi dalam keadaan mabuk, dulu mabuk minuman. Oh sekarang mabuk kan macam-macam.
Akhirnya apaan? Wah, nanti mabuknya habis isya. Ya kan? Kalau bisa kan panjang. Iya, kan namanya pelan, namanya ya itu dia. Kalau zuhur asar nggak bisa, ya kan? Maghrib isya nggak bisa. Nah isya aku subuh panjang, mau diminum betul. Akhirnya paginya ya lewat tangis nanya lagi. Nah udah malu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Baru deh kayak gaul tuh ngasihnya di pelan-pelan. Nah kita termasuk pelan-pelan ini ya. Hujan dikit kita lawan, jangan takut sudah hujan sedikit berhenti, takut ini takut itu. Nah itu lihat hujannya masih air, alhamdulillah. Coba kalau hujannya batu baru bahaya, atau hujannya es, ya kan? Waktu es, dudung, gimana tuh? Baru nyari keselamatan tuh. Tapi hujannya masih air, minta sama Allah, ya. Kemarin kan alhamdulillah udah sampai juga, kita amin, udah benar berkah amin. Nah itu segala macam. Kenapa makin besar kerintangannya untuk dekat sama Allah, makin besar pula ganjaran yang Allah berikan. Contohnya Gaza, Allah cinta banget itu. Nabi pada sambut tuh keluarganya. Karena ada pernah terjadi ini. Ibu nanti dengerin itu soal Ahzab kemarin itu yang saya kirim. Yang apa namanya? Itu dibahas sama Ustaz Hamzah, Ustaz Husin. Saya kan kemarin kirimin kan tuh ya. Oh itu cuman mesti pakai pulsa tuh, mesti pakai pulsa atau di wifi ke rumah saya kan lama-lama gitu. Atau rumah yang ada pakai wifi ada nggak tuh? Lengkap dan sedikit sekali nggak ada. Kalau ada enak tuh. Ya. Sekali itu saya ulang-ulang semalam nggak bisa tidur lagi Pak. Ada sekali sampai jam 10 gue juga tidur aja. Ya Allah sambil dengerin terus ketiduran kita. Alhamdulillah alarm denger bangun. Itu tapi enak aja. Pokoknya nikmat kalau yang apa bilang kita janji sama Allah. Bangun ngedusin itu dibangun sama Allah. Ngedusin mau kamar mandi, oh itu dibangun sama Allah. Itu namanya dibangun sama Allah. Kalau kita langsung lompat, itu berarti Allah cinta banget. Ya, itu cuma berat. Pertama-tama berat. Mata lapar banget. Enak selimut dah dingin banget nih lagi. Nah, itu ada tantangan. Allah pengen lihat. Allah tahu nggak? Tuh banget. Makanya alarm segala macam. Bikin alarm deh. Alarmnya jangan lama-lama dulu. Alarm itu. Saya bilang ke teman, kamu gimana sih ketinggalmu karena capek alasannya? Siapa capek mana kamu Nabi Muhammad SAW? Kalau capek-capek nggak ada urusan capek. Malah justru Nabi Muhammad SAW ngajarin putrinya ya Allah yang udah dibilang nisahul alamin, minta pembantu dikasihnya berat kerjaannya. Saya Ali kesian udah minta aja dua kali minta pembantu, udah kan hidup ada cuma segala macam. Ada nggak yang mau aku tunjukkan untuk pembantu? Mau abang apaan? Subhanallah. Yang kita zikir ini tuh zikir Fatimatus Zahra tuh. Zikirnya Fatimatus Zahra. Artinya apa tuh? Udah tahu udah pas udah begitu tahu. Yang bikin kekuatan Fatimah udah begitu langsung. Nggak minta-minta lagi mau berat atau apa. Kenapa? Hubungan Allah bikin kuat. Kalau sama Allahnya dekat, kuat semuanya. Kekuatan ditambah dan segala macam. Buktinya Fatimah lihat. Kalau kita gimana kalau masak nasi? Gampang kan? Oh Fatimah tuh tumbuk dulu sampai Bilal nangis. Bilal melihat kamu nangis. Terus tanya dia, kamu lambat kenapa? Belum datang juga udah mau azan. Nangis dibilang, aku lihat putrimu dan nyalain api susah. Oh kita api itu kan kayak obor. Ya itu ada itu dia. Oh bambu itu. Nah itu Fatimah tuh Zahra ngalamin begitu. Terus kita berasa masih enak, ya kan tinggal masak. Fatimah ditumbuk dulu, bilang deh tangannya dah. Ya Allah kapalan dan segala macam. Assalamualaikum. Makanya Fatimah kalau setiap datang dikasih hadiah sama Allah, makanan surga, bayangin, makanan surga di dunia udah dikasih.
Kenapa? Kuat jiwanya. Dikasih dulu kurma, terus dikasih, diingetin siapa? Bilang datang, aku mau kasih bilang, bayangin gitu. Jadi orang yang cinta sama Allah kontak langsung sama orang yang juga cinta. Bilang, kemana kamu? Aku lama ini nungguin kamu. Ya, aku dikasih kurma dari Allah, ini buat kamu. Oh, Bilal cinta. Bilal, Salman. Padahal budak. Allah gak ngelihat Apple. Bukan kayak sekarang nih perang nasab. Perang nasab itu udah perang nasab. Habib itu udah perang nasab. Iya, keturunan ya. Astagfirullahaladzim. Padahal itu anugerah dari Allah, amanat. Kalau makin amanat besar yang dikasih Allah, makin besar juga tanggung jawabnya. Bangga sama Habib, dikatain bukannya marah, lihat aja. Apa urusannya? Nggak dikatain Habib marah. Dia kan bilang kepada Rasul, biarin mau kata Rasul. Allah Rasul nggak mau dia keturunan. Rasul lihatnya apa? Ketakwaannya. Nggak perlu musyrik. Contohnya apa? Udah kasih tahu Bilal budak bisa makan buah surga. Nabi Muhammad pulang Islam bilang, aku dengar suaramu di surga, bukan di bangga. Berarti kalau suara di surga udah masuk surga bukan? Apa bangga terus bilang? Karena takut. Kalau kita dikabarin begitu, jadi baru pakai begini, udah mau jadi ciumin tangannya aja. Kalau semua pernah nggak mau dia. Ini adalah amanat semua pemberian. Maka ini ingat sama Allah nikmat buat fazkuruni azkurkum. Engkau zikir terus kepadaku, ingat kepadaku, aku ingat sama kamu. Azkurkum, bayangin. Wazkuru washkuruli, itu lihat. Bersyukur selalu kepadaku. Keadaan apapun juga bersyukur. Wala takfurun. Jangan sekali-kali kafir itu tertutup. Jangan. Ini semua nikmat dari Allah. Semua kita dikasih pemberian semua dari Allah. Memang kita pakai apaan? Buat apaan kita? Ilmu nggak ada, semua nggak ada. Jangan kan megang hati sama cekal mulu. Kayak dicekal begini. Kenapa begini mulu? Sifatnya manusia. Ada gak yang lahir begini terus? Nambahin pelit. Hati-hati jangan pelit. Makanya ibu zikir kalau itu diajar saya usaha nggak tahu benar-benarnya. Tapi apa namanya saya udah latih ya sekarang benar. Ibu kalau zikir subhanallah gimana coba? Tangan ke tangan. Enggak tangannya gimana? Gimana dia gerakin? Oh begitu, bukan yang 33 nih apa? Gimana? Enggak gimana caranya geraknya? Ini geraknya atas. Nah itu dia. Kalau gini subhanallah gini itu namanya katanya Ustaz Fawaz masih cinta dunia mengambil. Oke saya lagi begini. Saya udah begini sekarang udah aja subhanallah. Keluar. Bukan maksudnya dari bawah ke atas keluar. Susah pertamanya. Pertamanya saya susah, ayo sekarang alhamdulillah. Kalau begini lagi ngambil, ayo minta subhanallah dari atas ke bawah. Iya, ngambil temennya. Mau minta bu. Saya dibilang gitu. Saya dulu begini berarti masuk ke dalam nggak? Ayo sini. Dulu saya begini, sekarang alhamdulillah bisa. Jadi keluar tuh. Dari bawah ya bisa. Iya, maksudnya dari bawah ke atas keluar, buang mau ngasih. Kan sifatnya Allah mengasih. Tapi itu nggak ada masalah, cuma latihan gitu. Saya tanya gitu juga bu, sekarang alhamdulillah gini, sekarang udah bisa. Ya pegel juga bukan jadi. Tapi susah. Cuma kenapa? Iya dari dulu kita jempol gitu. Oh kita biasa gini mulu. Dulu gini tuh Dina. Sekarang udah alhamdulillah lancar. Itu latihan. Allah ngingetin kita. Hei, jangan bayi kan begini. Kalau meninggal baru begini kan? Ada meninggal begini. Udah pasrah. Ya kan? Enggak pakai tangannya. Iya. Hidup begini,
meninggal baru sadar. Kita mau yang mana? Nah itu dia. Jadi harus sadar dari sekarang. Jadi latihan ibu. Jangan pakai ini biasanya kan menunjukkan bahwasanya jumlah siapa? Nama Allah. Ya kan? Ini 3, semuanya tuh lihat subhanallah 30. Ini 3 kali 5 15. 15 30. Nah, ada kamera dikasih 3. Kan? Kita kalau lebih lagi gitu. Ya kan? Jadi 33. Iya. Entar begini terus. Entar pas udah ini kan kalau saya ini malah yang ini kan kita selalu nunjuk at-tahiyat. Jadi pas ketiga tambahin lagi itu udah itu aja lagi. Tapi nggak apa-apa bebas yang mana aja, yang penting keluar kalau bisa belajarnya keluar pakai jari. Karena belum latih. Kalau begini kan narik. Ibu minta mulu kan? Mau minta mulu apa mau ngasih? Bagusan minta bagusan ngasih. Bagusan minta bagusan ngasih. Iya, kan tangan yang di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Kalau dikasih boleh, tapi minta yang nggak boleh nih. Ini minta nggak? Itu minta kalau begini minta nggak? Ayo sini. Ini kalau kasih tangan ini kembali. Jadi belajar biasain. Dulu satu awas dia ngajarin, akhirnya alhamdulillah. Saya udah biasa sekarang. Jadi dari bawah ke atas. Musa emang pegel tapi malah olahraga ya? Bukannya pegel, ini karena semuanya gerakan-gerakan begitu supaya sholat gerak. Kalau sholatnya benar, nggak perlu pakai olahraga segala macam. Sholatnya, gerakan yang benar, tangannya, duduknya itu kalau orang sholat udah benar-benar rukunya itu Nabi kan nggak olahraga paling berenang, ya kan? Atau naik kuda. Begitu secara pesawat siapa aja kan? Ya seperti itu. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala. Sekarang satu ayat tambahnya ya. Kita jam 8 soalnya mau dipakai gedung, katanya mau dipakai buat ini ya. Bukan gedung sih, ini ruang ini. Ruangan ini kan enggak ya. Ya, sekarang kita satu ayat ini perintah Allah ya ayyuhalladzina. Nah, ini yang dipanggil orang beriman nih. Orang beriman. Orang Islam nggak dipanggil nih. Ista'inu. Jadi orang beriman ini selalu minta bantuannya Allah dulu bisabri, dengan kita udah sabar belum? Kita belum termasuk sabar. Yang udah sabar di mana? Gaza menunjukkan sabarnya luar biasa. Gaza sabarnya luar biasa. Kita masih belum sabar. Sabar gimana sabar? Sabar itu kuat. Kuat, enggak cengeng, enggak nangis, enggak meratap, ya, enggak sabar, kuat, bis sobri. Sobri itu arti sabar tuh kuat, dikatain bebas, dibenci, dipermutin, tetap kuat, ya kan? Dimarahin tetap kuat, enggak cengeng, itu namanya sabar, kuat, ya. Malah kita ngasih yang bagus, orang ngasih yang buruk, kita ngasih yang itu bagus. Bis sabri wassalah, lihat. Sabar dan sholat. Sabar itu maksudnya puasa kan sabar nggak puasa. Iya. Jadi minta bantuan dengan sabar, dengan puasa, ya. Karena Nabi selalu puasa. Wassalah dengan sholat. Innallah, sungguh Allah Subhanahu wa taala ma'as sabirin, bersama orang yang. Jadi kalau kita mau berbantuan ya sholat, kita sabar, kita puasa, atau kita sholat itu kita ingat sama Allah, zikir sama Allah, apapun dalam keadaan sulit apapun minta sholat, mau apapun juga sholat apaan aja, bilangnya apaan, gimana sholatnya, yang penting jangan yang dilarang sholatnya. Ada gak sholat yang dilarang? Kapan? Setelah sholat subuh sama setelah sholat asar. Sebelumnya bebas, ya, sebelumnya habis sholat asar jangan sholat dulu, nanti pas udah jam berapa udah lewat baru lama bebas. Habis sholat subuh jangan langsung jangan, nanti kecuali Nabi pernah melakukan habis sholat asar sholat lagi. Terus kata Nabi, aku mengkodok ba'diyah zuhur, karena tadi orang minta melayani segala macam, minta ghanimah sampai ya lama
udah keburu waktu, udah masuk waktu sholat asar. Akhirnya Nabi habis sholat asar kodok atau orang habis sholat jenazah, ada jenazah minta sholatin habis asar, ya kan? Nggak ada masalah. Itu kecuali itu aja. Kalau kita habis sholat langsung sholat lagi nggak ada apa-apa, itu nggak boleh. Yang lainnya boleh minta. Makanya kita mau minta apa aja sholat bilangin kurbatan ilallah. Apa kurbatan? Mendekatkan diri karena udah dekat sama Allah, udah pasti beres ini dia. Ya. Jadi innallaha, sungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama orang yang sabar. Jadi kita harus sabar. Belajar sabar enggak? Sabar. Ngaji nggak bisa sabar. Ya. Sholat lama sabar. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru nggak sabar. Sholatnya yang lama, rukunya, sujudnya yang lama. Ya. Kalau waktu sholat sunnah, kalau sholat wajib, kalau kita jadi imam nggak boleh nggak boleh lama-lama. Kalau jadi imam, kalau kecuali nggak jadi imam. Ya. Kalau nggak jadi imam itu sholat sunnah berarti kan? Iya. Nah, kesian kayak biasa aja. Iya. Tapi kalau sholat, ini enggak, orang kebalik, sholat berjamaah. Imamnya lama, pas dibaca cepet amat. Ya kan? Nah, itu rukunya lebih cepat. Mestinya sama, paling enggak lebih banyak, lebih lama sholat sunnah. Kenapa lebih lama? Karena nggak ada kita tanggungan daripada yang lain. Ya, makanya Nabi Muhammad jangan lama sholat tahajudnya. Paling enak dari sholat tahajud lamanya. Baca suratnya Al-Baqarah, satu surat, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Bayangin itu Nabi itu diikuti namanya keluarganya semua seperti itu. Kalau sholat malam seperti itu, padahal udah ampuni, dicintai sama Allah. Orang makin dicintai sama Allah makin takut, makin cinta sama Allah makin dekat. Nah ini enggak dijadikan orang mulia malah sombong. Nauzubillah min. Penyakit siapa? Nah, penyakit yang berbahaya kemarin itu di dalam rekaman satu sini. Penyakit yang berbahaya sombong sama apa? Yang paling berbahaya, yang paling sombong dan dengki, iri. Buat apa diiriin manusia di dunia? Gak ada artinya. Manusia punya gak? Manusia gak punya apa-apaan. Yang paling punya siapa? Allah kaya. Buat apaan ngiriin semuanya orang? Penyakit iri, dengki, penyakit setan kan? Dengki yang iri sama siapa? Hah? Ya hasud namanya juga ngadu-ngadu kan? Min syariah hasidin idza hasad, kita perlindungan tuh. Kita harus banyakin baca qul a'udzu tuh ya. Yang uidu masih apa enggak tuh uidu dulu yang saya ajarin itu. Uidu bil ahadis samad. Uidu billah. Uidu uiduni wa dzurriyyati, pakai tambahan. Masih inget enggak tadi ajarin itu? Hasad termasuk penyakit setan. Setan semua kan benci banget. Tadi sebelumnya belum yang namanya setan kan? Yang namanya setan siapa? Yang namanya setan siapa? Yang namanya iblis. Yang namanya iblis sama setan siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan setan. Yang namanya setan siapa? Yang namanya setan bukan namanya setan Allah, namanya setan dirinya sendiri. Siapa? Jinnya sendiri. Karena arti iblis, arti syaitan ya, yang waswisu, yang selalu bikin omongan kita itu hasud segala macam. Nabi Adam hasutin segala macam. Ya. Terus iblis kenapa diusir dari makam tertinggi, direndahkan karena diri sendiri. Makanya kita nanti kalau dikasih kemuliaan jangan bangga. Kita jadi kalau bangga kayak Habib itu pada bangga banget, marah diniin, berarti setan juga. Setan merasa bangga karena dia sebagai makhluk pertama yang ibadah, nggak mau disaingin sama Nabi Adam. Nabi Adam kan baru. Kalau jin udah lama, ibadahnya udah lama, iri, dengki. Nah, itu makanya penyakit yang paling berbahaya harus kita hindari. Nanti pelajarannya di bukan yang akan datang ya. Cukup sampai kan udah 8 ya.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun sebentar, itu lama juga sih ya, dari jam berapa kita di jam 6 ya. Tapi ini mudah-mudahan semuanya dibantu sama Allah, suruh ingat terus, dan kita minta sama Allah biar kita selalu dibantu nih. Banyakin doa juga, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau a'inna berarti beramai-ramai itu banyak. Nanti doa tuh yang saya bilang ya, insya Allah besok doa tuh ya, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu aku ya Allah untuk selalu ingat kepadamu. Jadi kita sholat ingat terus, jadi ini baca ingat terus, Allahumma a'inna atau a'inni kan biasa itu doa kita ya, ala zikrika, zikrika zikir pada Allah, wa syukrika syukur terus pada Allah, itu kan kerjaan kita tuh ya, baca terus tuh, wa husni. Bahkan saya kalau sekarang tambahin lagi sholat, waktunya banyak, ruku sujud saya baca itu terus, Allahumma a'inna. Boleh nggak baca itu? Boleh doa, karena ruku sama sujud dekatnya kita sama Allah. Paling dekatnya kita sama Allah waktu ruku dan sujud. Maka itu ada sujud sajadah itu Nabi nggak pernah tinggal. Nabi selalu dalam sholat sujud. Ya, pas puas sujud semuanya. Kenapa? Sujud itu memang dekat sama Allah. Ya, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk selalu ingat kepadanya, dan juga mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dalam sehat walafiat, dan bisa dibenarkan keimanan Islam kita dari hal-hal kehidupan dunia ini, dan mudah-mudahan Allah pelihara jiwa kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa ja'alana min ibadihi shalihin wa nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi.